Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo yang selalu menguji emosi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dan sehat. Ya, siap-siap. Karena kisah kali ini akan membuat darah kalian mendidih. Kita akan masuk ke dalam kehidupan Kirana, seorang istri yang bekerja keras membayar lunas rumah impiannya. Namun, kemewahan itu berubah menjadi neraka saat suaminya, Devan, dan keluarganya menunjukkan taring keserakahan mereka. Klimaksnya, di depan mata suami, mertua, dan iparnya yang tersenyum puas, Kirana diminta tanda tangani atau keluar, sambil menunjukkan surat-surat rumah yang sudah ia bayar lunas. Mereka pikir Kirana akan hancur dan menangis. Mereka tidak tahu bahwa tanda tangan yang dilemparkan Kirana adalah bom waktu yang akan meledak keesokan paginya, saat pengacara datang berteriak, "Apakah kau tahu apa yang baru saja kau biarkan dia lakukan?" Penasaran dengan pembalasan yang begitu cerdas ini? Jangan sampai ketinggalan satu detik pun. Sebelum kita mulai, saya minta dukungan kalian ya. Like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Terakhir, silakan komen di bawah, ketik nama kalian, asal kota, dan kata hadir. Ayo, kita mulai. Kebahagiaan yang dirasakan Kirana pada sore itu terasa begitu murni, seolah semua kerja keras selama bertahun-tahun telah terbayar lunas. Ia berdiri di teras rooftop rumah barunya, mahakarya arsitektur modern yang dibeli tunai dari hasil keringatnya sendiri. Angin senja membelai gaun sutranya yang sederhana namun elegan. Ia mengangkat gelas, merayakan momen di mana ia, wanita yang pernah dipandang sebelah mata, berhasil membangun istana ini. Istana yang seharusnya menjadi saksi bisu cintanya dengan Devan. Devan berdiri di sampingnya, memeluk pinggang Kirana erat, dan mengucapkan kata-kata manis tentang kita dan kebersamaan. Namun ada jeda yang ganjil dan senyum yang terasa dipaksakan di matanya. Kirana, terlalu larut dalam euforia, hanya menganggapnya sebagai kelelahan. Kirana sempat menyenggol Devan dengan lembut, mengingatkan bahwa rumah ini adalah hasil dari proposal properti Golden Sky yang ia perjuangkan mati-matian, bukan sekadar hasil dari menemani Devan ke notaris. Tapi Devan segera memotongnya, menegaskan bahwa itu adalah kerjasama, sebuah kata yang mulai terdengar hampa di telinga Kirana. Mereka turun ke ruang keluarga, siap memotong kue perayaan kecil. Kirana berniat menghubungi Maya, sahabatnya, dan Pak Jaya, pengacara kepercayaannya, untuk memamerkan hasil jerih payah mereka. Tiba-tiba, suara bel yang keras memecah kehangatan. Devan membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan. Di sana, berdiri Bunda Rina, mertua Kirana, dengan dandanan mencolok dan tas branded yang ia pamerkan, bersama Sally, ipar Kirana, yang selalu cemberut. Mereka datang tanpa diundang, mengumumkan niat mereka untuk merayakan, atau lebih tepatnya, menginspeksi rumah baru itu. Sally langsung masuk, matanya menyapu seluruh interior dengan pandangan menghina. Ia dengan sinis mengomentari kitchen set, menyebutnya terlalu standar dan kurang Italia. Kirana berusaha menahan diri, menjelaskan bahwa desain itu disengaja, minimalis dan sesuai selera arsitek. Namun, kejutan sebenarnya datang dari Bunda Rina. Dengan santai, Bunda Rina mengumumkan bahwa ia dan Sally akan tinggal di sana selama beberapa minggu, berdalih bosan dengan rumah lama. Kirana sontak terkejut. Ia berusaha menolak dengan halus, mengingatkan bahwa mereka hanya menyiapkan satu kamar tamu dan mereka butuh privasi. Devan, bukannya membela istrinya, justru memotong perkataan Kirana dengan nada tajam, bahkan terang-terangan melarang Kirana membuat malu dirinya di depan ibunya. Ia meminta Kirana untuk mengikuti saja permainannya, karena mereka tidak akan lama. Senyum licik Bunda Rina dan Sally tak luput dari pandangan Kirana. Bunda Rina lantas memerintah Kirana layaknya pelayan, meminta air hangat dan teh herbal termahal. Kirana, merasa direndahkan di rumahnya sendiri, mengepalkan tangan dan melangkah cepat ke dapur, diikuti oleh Devan. Di dapur, kemarahan Kirana meledak. Ia mempertanyakan maksud Devan yang membiarkan mereka menginjak-injaknya, padahal ia yang membayar lunas rumah itu. Wajah Devan mengeras. Ia melontarkan kalimat-kalimat dingin, menyebut Kirana, sok berkuasa, dan lelah hidup di bawah bayang-bayang istri yang kaya raya.
Devan menegaskan bahwa ia adalah suami, kepala rumah tangga, dan berhak atas semua yang dimiliki Kirana. Ia menuduh Kirana terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa bahwa suaminya juga butuh diperhatikan, bukan hanya saham dan dividen. Kirana menyadari ada yang salah. Kecurigaannya selama 2 bulan terakhir, tentang sikap Devan yang berubah, yang tidak lagi mendukung karirnya dan selalu mencari kesalahan pada desain rumah, kini mencapai puncaknya. Devan tersenyum sinis, mengatakan ia tidak merusak, melainkan membereskan. Ia kemudian mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci, menyatakan ada hal yang harus diketahui Kirana, sesuatu yang akan mengubah semua pandangannya tentang rumah itu dan tentang pernikahan mereka. Mereka kembali ke ruang keluarga. Bunda Rina dan Sally sudah duduk santai di sofa mahal, menatap Kirana dengan pandangan superior. Devan meletakkan amplop coklat itu di meja, mendorongnya ke hadapan Kirana. Ia menyuruh Kirana membacanya. Kirana membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, beberapa lembar dokumen legal terpampang, meminta pernyataan pelepasan hak properti atas rumah mewah tersebut, surat kesediaan Kirana untuk pindah, dan kesepakatan perubahan struktur keuangan keluarga yang menempatkan Devan sebagai pengelola tunggal. Kirana terperanjat, menatap Devan dengan tatapan tak percaya. Devan menjelaskan dengan suara dingin, bahwa ia lelah menjadi suami boneka yang tidak punya kuasa. Karena rumah itu atas nama mereka berdua, ia menuntut haknya secara penuh. Saat itulah ancaman dingin itu meluncur dari bibir Devan, tanda tangani atau keluar. Bunda Rina tertawa kecil, menyarankan Kirana untuk menandatangani saja, karena ia bisa membeli rumah lain, sementara rumah itu harus menjadi istana anak lelakinya. Sally ikut menimpali dengan antusias, membayangkan kitchen set Italia impiannya. Kirana merasakan tubuhnya panas, namun otaknya bekerja lebih cepat. Ia menatap mata Devan, melihat bukan lagi suaminya, melainkan seorang musuh yang mengenakan topeng cinta. Devan mendesak, mengancam akan merusak reputasi Kirana di dunia bisnis jika ia menolak. Kirana mengambil napas dalam-dalam. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia mengambil pulpen yang disodorkan Devan. Ia menyatakan kesediaannya untuk menandatangani. Keterkejutan terlihat sesaat di wajah Devan, Bunda Rina, dan Sally, sebelum berubah menjadi kemenangan besar. Kirana membaca setiap baris dokumen itu dengan teliti. Ia menyadari bahwa dokumen itu adalah draft standar pengalihan properti dalam kasus perceraian kliennya, namun ada satu celah dan satu halaman yang kosong. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan satu gerakan yang kuat dan tegas, Kirana membubuhkan tanda tangannya di kolom yang diminta. Tanda tangan itu sama sekali tidak menunjukkan keraguan atau kehancuran. Ia mendorong dokumen itu ke arah Devan, meletakkan pulpen, lalu berdiri. Kirana mengambil kunci rumah, kunci mobil, dan kartu akses gerbang, meletakkannya di atas surat yang baru ia tanda tangani. Dengan suara yang tenang, dingin, dan menusuk, ia mengucapkan selamat tinggal, berharap mereka menikmati malam kemenangan itu. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Devan berteriak, menertawakan Kirana, menyebutnya bodoh, dan berharap ia tidur di kolong jembatan. Bunda Rina dan Sally tertawa terbahak-bahak, menganggap Kirana sebagai wanita lemah yang hanya bisa menangis dan pergi. Mereka berdiri di jendela, menyaksikan taksi membawa Kirana pergi ke ujung jalan. Ketiga orang itu bersulang, tenggelam dalam euforia kemenangan palsu atas rumah mewah yang baru mereka kuasai. Mereka tidak menyadari bahwa tanda tangan yang baru saja dibubuhkan Kirana itu bukanlah tanda tangan kehancuran, melainkan tanda tangan pembebasan. Ia memang menandatangani salah satu halaman dokumen itu, halaman yang secara teknis membebaskannya dari kewajiban tertentu, tetapi yang paling penting, tanda tangan itu adalah kode sandi yang ia butuhkan untuk mengaktifkan plan B yang sudah ia siapkan setelah mencium gelagat busuk suaminya selama berbulan-bulan. Permainan sesungguhnya barulah dimulai. Tawa kemenangan itu masih menggema di rumah mewah tersebut, memantul dari dinding marmer yang baru saja Kirana bersihkan. Devan duduk bersandar di sofa, menenggak wain termahal yang dulu selalu ia larang untuk dibuka, merasa dirinya adalah raja yang baru saja merebut singgasananya. Di meja, surat yang ditandatangani Kirana tergeletak, dikelilingi kunci-kunci rumah dan mobil yang berkilauan. Kunci-kunci itu, simbol dari kebebasan Kirana, kini menjadi piala yang direbut oleh keserakahan Devan.
Bunda Rina dan Sally saling berbisik, merencanakan perubahan total pada rumah itu. Mulai dari mengganti gorden sutra, merombak tata letak kamar utama, hingga memesan kitchen set Italia yang baru, semua itu mereka lakukan seolah-olah Kirana hanyalah penyewa yang baru saja diusir. Mereka berbicara tentang Kirana dengan nada meremehkan, menyebutnya wanita bodoh yang terlalu mencintai suami, hingga rela menyerahkan segalanya hanya dengan sedikit gertakan. Mereka yakin, tanpa harta dan suami, Kirana akan terpuruk, reputasinya di dunia bisnis akan hancur karena berita perceraian yang memalukan. Sementara di sisi lain kota, di apartemen kecil yang hangat milik sahabatnya, Maya, Kirana justru merasakan udara yang lebih segar. Ia duduk di sofa lusuh, memandangi langit malam dari jendela. Di tangannya, telepon sedang menghubungkan ia dengan Pak Jaya, pengacara kepercayaannya. Maya, yang sejak tadi gelisah dan marah melihat Kirana diperlakukan seperti itu, terus mondar-mandir. Ia tidak percaya Kirana bisa setenang ini, setelah disuruh menandatangani surat yang isinya jelas-jelas menghancurkan masa depannya. Kirana, kenapa kamu setenang ini? Hah? Itu rumahmu, uangmu, hasil keringatmu. Kamu menyerahkannya begitu saja pada monster-monster itu? Devan sudah berubah menjadi iblis. Dia mengancammu, dan kamu malah menandatanganinya. Maya akhirnya meledak. Suaranya dipenuhi frustrasi dan rasa sayang pada sahabatnya. Kirana tersenyum tipis, menenangkan Maya dengan gerakan tangan. Sorot matanya, yang semalam tampak terluka, kini berubah menjadi sorot tajam penuh perhitungan. Aku tidak pernah menyerah, Maya. Justru dengan tanda tangan itu, aku mendapatkan yang aku butuhkan. Aku sudah lama mencurigai Devan. Tanda tanganku itu adalah kuncinya. Kunci untuk memulai permainan yang sebenarnya. Di ujung telepon, suara Pak Jaya terdengar serius namun penuh rasa hormat. Ia memuji ketenangan dan kecerdasan Kirana. Langkah Nona Kirana sangat brilian. Devan terlalu naif. Dia hanya melihat satu halaman surat pengalihan hak, tapi dia tidak tahu bahwa tanda tangan Nona di sana, pada tanggal dan waktu yang sama, secara otomatis mengesahkan dokumen lain yang kita siapkan. Dokumen yang tidak ia minta, dan tidak ia ketahui keberadaannya. Kirana menjelaskan kepada Maya, bahwa surat yang ditandatangani Devan semalam hanyalah dokumen legal yang mengatur pengalihan properti, secara parsial. Namun, di lembar yang tersembunyi, yang tidak pernah Devan sebutkan atau periksa karena terlalu yakin akan kemenangannya, Kirana membubuhkan tanda tangan yang berfungsi ganda. Tanda tangan itu, berkat klausul cross-referensi yang ia selipkan ke dalam surat kontrak proyek propertinya beberapa bulan lalu, secara otomatis mengaktifkan surat kuasa penuh kepada Pak Jaya untuk mengurus perceraian tanpa harus melalui proses mediasi yang berbelit, serta memberikan hak penuh kepada Kirana untuk mengambil alih seluruh pengelolaan aset properti miliknya, termasuk yang terdaftar atas nama perusahaan bersama mereka. Devan hanya fokus pada rumah mewah itu. Maya, jelas Kirana. Dia pikir rumah itu adalah harta terbesar yang kumiliki. Padahal, rumah itu hanyalah salah satu aset kecil dari seluruh portofolio properti Golden Sky. Properti bernilai miliaran yang selama ini kukelola secara rahasia. Dengan tanda tangan itu, Devan sudah mengesahkan perceraian tanpa syarat dan menyerahkan seluruh aset utamaku kembali ke tanganku. Dia pikir dia mengusirku, padahal dia baru saja membebaskanku dan memberikan kekuasaan penuh kepadaku untuk menghukumnya. Maya terdiam, perlahan-lahan senyumnya mengembang. Ia akhirnya mengerti kecerdasan Kirana yang selalu berada 3 langkah di depan suaminya. Jadi, dia membebaskan kamu dari ikatan dan kamu sekarang bebas bergerak tanpa hambatan hukum. Tepat, jawab Kirana, matanya berkilat. Dan yang paling penting, dengan statusku yang sebentar lagi resmi menjanda, tuduhan atau kasus hukum yang akan kujatuhkan kepadanya tidak akan lagi dianggap sebagai konflik rumah tangga. Ini akan menjadi kasus bisnis murni. Pak Jaya, bagaimana dengan bukti-bukti penggelapan dana? Pak Jaya memastikan bahwa timnya sudah bekerja sepanjang malam. Mereka menemukan bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Devan yang disamarkan sebagai biaya operasional. Devan, yang merasa Kirana tidak akan pernah memeriksa detail sekecil itu, telah membuat kesalahan fatal. Devan menggunakan dana itu untuk membeli mobil sport, perhiasan mahal untuk Bunda Rina, dan mendanai gaya hidup mewah Sally,
semua barang-barang yang kini ia banggakan di rumah mewah itu. Semua bukti sudah di tangan kami, Nona Kirana, ujar Pak Jaya. Kami sudah siapkan berkas gugatan balik atas penggelapan dana dan pencucian uang. Begitu kami ajukan ke pengadilan, semua aset yang dibeli dengan dana ilegal itu akan otomatis freezing. Termasuk mobil sport yang ia banggakan dan perhiasan Bunda Rina. Dan yang paling penting, status hukum rumah itu akan kami ubah dari aset bersama menjadi aset dalam sengketa kepemilikan oleh dana ilegal. Kirana menghela napas lega. Ini bukan lagi soal balas dendam, tapi tentang keadilan dan integritas bisnisnya. Ia tidak akan membiarkan Devan, yang telah mencoreng namanya dan mencoba merampas kerja kerasnya, lolos begitu saja. Ia meminta Pak Jaya untuk bergerak cepat, melakukan pengajuan ke pengadilan secara rahasia, dan memastikan prosesnya terdaftar paling lambat fajar menyingsing. Di rumah mewah itu, kegembiraan Devan dan keluarganya mencapai puncaknya. Mereka begadang, mencoba semua fasilitas rumah, berenang di kolam renang yang dingin, dan membayangkan masa depan penuh kemewahan tanpa Kirana yang mereka anggap sebagai si ratu perhitungan. Devan bahkan sudah menghubungi sekretarisnya, wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya, dan berjanji akan segera menikahinya begitu perceraiannya selesai. Ia merasa dirinya adalah pria paling beruntung, mendapatkan kekuasaan atas aset tanpa harus menanggung beban istri yang terlalu cerdas. Saat menjelang subuh, Devan tertidur pulas di kamar utama, dikelilingi kemewahan yang ia yakini sepenuhnya miliknya. Bunda Rina dan Sally, yang terlalu lelah merencanakan renovasi, juga terlelap di kamar tamu. Mereka tidur nyenyak, di atas kasur mahal yang dibayar lunas oleh wanita yang mereka anggap sudah hancur. Mereka tidak tahu bahwa di saat mereka bermimpi indah tentang kitchen set Italia, fajar sudah membawa bencana yang tak terduga. Tepat saat matahari mulai menyentuh cakrawala, Kirana dan Maya sudah berada di sebuah kafe, meminum kopi panas. Kirana menatap jam tangannya, menunggu kabar dari Pak Jaya. Ia tahu, saat ini adalah waktu yang paling menegangkan. Di sisi lain, Pak Jaya, dengan jas yang rapi dan langkah penuh tekad, sedang memasuki gedung pengadilan tinggi. Ia membawa tumpukan dokumen yang akan mengubah nasib Devan dan keluarganya selamanya. Dokumen gugatan cerai yang sudah disahkan notaris, dan dokumen tuntutan penggelapan dana perusahaan. Pak Jaya memastikan semua proses berjalan mulus, tanpa kebocoran informasi ke pihak Devan. Kecepatan dan kerahasiaan adalah kunci. Ia ingin Devan dan keluarganya merasakan kejutan yang sesungguhnya. Ia ingin mereka tahu bahwa kepergian Kirana bukanlah akhir, melainkan permulaan dari badai yang akan menyapu bersih semua yang mereka miliki. Pengacara itu menyelesaikan urusan administrasi terakhir, memastikan bahwa surat perintah resmi dan pemanggilan sudah disiapkan. Di rumah mewah itu, alarm ponsel Devan berdering keras. Ia membangunkannya dengan perasaan kesal. Saat ia membuka mata, ia melihat Bunda Rina dan Sally sudah berada di meja makan, menikmati sarapan mewah dengan peralatan makan yang baru dibuka dari kotaknya. Mereka tertawa, merayakan hari pertama mereka sebagai pemilik sah istana itu. Tiba-tiba, suara bel rumah yang keras memecah tawa mereka. Bunyinya tidak biasa, bukan seperti tamu biasa, melainkan seperti gedoran yang menuntut untuk dibukakan pintu segera. Devan mengernyitkan dahi. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Di hadapannya, berdiri Pak Jaya dengan wajah merah padam dan sorot mata yang penuh amarah. Di belakang Pak Jaya, berdiri beberapa staf pengadilan dan 2 petugas keamanan. Devan merasa ada yang salah. Raut wajah Pak Jaya, pengacara senior yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat seperti Hulk yang siap meledak. Devan, yang tadinya congkak, langsung merasa gentar. Ada apa, Pak Jaya? Mencari Kirana? Dia sudah pergi. Tanda tangan sudah dibubuhkan, jadi tidak ada lagi urusan. Saat itulah, suara Pak Jaya meledak, memecah kesunyian pagi dan menggetarkan hati Devan, Bunda Rina, dan Sally yang berlari ke pintu. Urusan sudah beres katamu? Apakah kau tahu apa yang baru saja kau biarkan dia lakukan? Teriak Pak Jaya. Suara itu adalah awal dari kehancuran Devan. Keheningan pagi di kompleks perumahan elit itu tiba-tiba terkoyak. Suara teriakan Pak Jaya, pengacara senior yang biasanya tenang dan berwibawa, menggema hingga ke jalanan. Wajahnya merah padam,
Sorot matanya yang tajam menancap lurus ke arah Devan yang masih berdiri mematung di ambang pintu, kebingungan dan mulai diserang rasa gentar. Di belakang Devan, Bunda Rina dan Sally bergegas mendekat, dengan piring sarapan mahal masih di tangan. Raut wajah mereka berubah dari sombong menjadi penuh tanya dan sedikit panik. Mereka tidak pernah melihat Pak Jaya semarah ini. Devan mencoba menguasai keadaan, suaranya dipaksakan berwibawa. Pak Jaya, tenang sedikit. Ada apa? Saya bilang Kirana sudah pergi. Kami tidak ada urusan lagi. Apa Anda tidak mendengar? Dia sudah menandatangani surat pelepasan hak atas rumah ini. Semuanya sudah final. Pak Jaya tertawa sinis, tawa yang menusuk hingga ke tulang. Tawa itu lebih menakutkan daripada teriakan. Ia melangkah maju, memaksa Devan mundur satu langkah. Final? Devan, kamu benar-benar pria paling bodoh yang pernah saya temui sepanjang karir saya. Kau pikir surat yang kamu sodorkan semalam hanya surat pelepasan hak atas properti ini? Bukan. Itu juga menjadi penanda dimulainya kehancuranmu sendiri, dan sayangnya, kehancuran ibumu dan adikmu yang serakah ini. Bunda Rina langsung menyahut, tidak terima. Jaga bicaramu, Pak Pengacara. Kami tidak ada urusan denganmu. Kirana sudah menyerah. Kami pemenang. Sekarang pergilah, jangan mengganggu ketenangan kami di rumah anakku. Sally mengangguk-angguk setuju, menatap Pak Jaya dengan tatapan menghina yang biasa ia lemparkan kepada Kirana. Ia sama sekali tidak menyadari betapa parahnya situasi yang sedang mereka hadapi. Pak Jaya mengabaikan mereka berdua, fokus sepenuhnya pada Devan. Ia mengangkat sebuah berkas tebal, memperlihatkan cap dan stempel pengadilan yang masih baru. Saya datang bukan untuk mengganggu, Devan. Saya datang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Nona Kirana yang kamu anggap sudah hancur itu. Kamu menuduhnya bodoh, kamu menyuruhnya keluar, kamu meremehkan kecerdasannya, dan kamu memaksanya menandatangani dokumen tanpa ia sadari bahwa dia baru saja menandatangani surat kuasa penuh kepada saya untuk mengurus 3 hal secara simultan. Wajah Devan pucat. 3 hal? Ia hanya tahu 1, surat pelepasan hak atas rumah. Bunda Rina dan Sally mulai terlihat gelisah. 3 hal, Devan, lanjut Pak Jaya, nadanya penuh penekanan. Pertama, gugatan cerai yang sudah disahkan secara notaris, yang kamu sendiri sahkan, dengan memaksa Kirana menandatangani dokumen yang saling berkaitan. Kamu bahkan tidak perlu repot ke pengadilan, karena statusmu sebentar lagi adalah mantan suami yang ditinggalkan. Kedua, tuntutan hukum atas penggelapan dana perusahaan, Golden Sky, yang dikelola Kirana, di mana kamu secara ilegal mengalirkan dana miliaran rupiah untuk membeli kemewahan palsu untuk dirimu dan keluargamu. Mata Devan membelalak. Ia menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia berpikir Kirana tidak akan pernah menemukan jejak transfer dana yang ia samarkan dengan sangat rapi. Itu fitnah. Dia tidak punya bukti. Aku hanya mengambil hakku, bantah Devan, suaranya bergetar. Hak? Hak untuk mencuri? Pak Jaya mencibir. Nona Kirana bukan hanya pengusaha, Devan. Dia adalah developer cerdas yang membangun sistem keuangan yang kebal terhadap tikus got sepertimu. Semua yang kamu beli, mulai dari mobil sport di garasimu, perhiasan Bunda Rina yang dia banggakan, sampai dana yang kamu transfer ke rekening Sally untuk liburan mewahnya, semuanya dibeli dengan uang hasil penggelapan dari Golden Sky. Kami punya jejak digitalnya. Dan yang paling penting, Devan, adalah hal ketiga. Pak Jaya menjeda, menikmati momen kepanikan total yang terpancar dari wajah Devan, Bunda Rina, dan Sally. Hal ketiga adalah perintah pembekuan aset. Dengan statusmu sebagai tertuduh utama dalam kasus penggelapan dana perusahaan, semua aset yang terindikasi dibeli dari dana ilegal akan disita untuk proses investigasi. Termasuk, Devan, rumah mewah ini. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam ketiganya. Devan langsung gemetar, melihat ke arah rumah yang baru semalam ia klaim sebagai istananya. Bunda Rina menjerit kecil, Sally menjatuhkan piring sarapannya hingga pecah berantakan di lantai. Tidak mungkin, teriak Devan histeris. Rumah ini milik kami. Kirana sudah melepaskan haknya. Buktinya ada di meja. Ya, dia melepaskan haknya kepadamu, timpal Pak Jaya dengan suara rendah.
Tapi status rumah ini adalah aset yang tercatat atas nama kalian berdua. Dengan adanya tuntutan penggelapan dana terhadapmu, status kepemilikan ini otomatis menjadi sengketa. Dan pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penyitaan sementara. Dan yang lebih lucu, Devan, rumah ini dibayar lunas oleh Kirana dengan hasil penjualan proyek yang kamu gelapkan danamu. Saat itu juga, dua petugas keamanan yang dibawa Pak Jaya melangkah masuk. Mereka membawa pelis lain dan meterai pengadilan. Atas nama hukum, rumah ini dinyatakan disegel sementara sampai proses pengadilan selesai. Pihak yang namanya tercantum dalam surat perintah ini, yaitu Bapak Devan dan seluruh kerabat yang tidak memiliki hak tinggal, diminta untuk segera meninggalkan properti, ucap salah satu petugas dengan tegas. Devan berlari ke ruang tamu, mengambil surat yang ditandatangani Kirana semalam. Ia membacanya lagi, kali ini dengan mata yang terbuka. Ia baru menyadari ada klausul kecil di bagian bawah yang ia abaikan, yang merujuk pada dokumen lampiran terpisah, terkait dengan perubahan status hukum dan finansial. Tidak, kamu membohongiku. Ini jebakan, raung Devan, meremas surat itu hingga lusuh. Ia merasa bodoh, dicurangi, padahal dialah yang memulai permainan curang itu. Bunda Rina menangis meraung-raung, berlari ke arah perhiasannya. Perhiasanku, mobil-mobil kami, tidak mungkin mereka mengambilnya. Devan, lakukan sesuatu. Sally terisak, memegang tangan ibunya. Mereka tidak lagi terlihat elegan atau sombong, melainkan sepasang wanita panik yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Terlambat, Bunda Rina. Tim saya sudah di garasi. Mobil sport itu, mobil mewah yang kamu pakai, semuanya dibeli dari uang Golden Sky. Bukti-bukti transfernya jelas. Semuanya disita. Dan kalian bertiga harus keluar sekarang. Kalian punya waktu 10 menit untuk mengambil barang-barang pribadi yang bukan aset perusahaan, ujar Pak Jaya, tatapannya dingin tanpa belas kasihan. Bunda Rina dan Sally meratap, berebut tas dan koper untuk memasukkan perhiasan yang tersisa. Devan terhuyung-huyung, kesombongannya hancur berkeping-keping. Ia menyadari kebodohannya. Ia menertawakan Kirana, menyuruhnya keluar, dan kini, ia sendiri yang diusir dari rumah yang ia yakini telah ia kuasai. Ironi ini terasa begitu pahit. Kalian merencanakan ini sejak lama, tuduh Devan, menatap tajam ke arah Pak Jaya. Kami merencanakan keadilan sejak kamu mulai mencurigakan. Devan, jawab Pak Jaya. Kirana sudah tahu gelagatmu. Dia sudah menyiapkan jalan keluarnya sendiri. Tanda tangan yang kamu paksa dia bubuhkan itu, adalah tiketnya menuju kebebasan, dan tiketmu menuju kehancuran. Kamu pikir dia hancur? Dia sekarang bebas dari beban, dan kamu kehilangan segalanya, bahkan kebebasanmu sendiri akan terancam. Petugas pengadilan mulai memasang pelis lain di sekeliling rumah, menutup semua akses. Pemandangan itu menarik perhatian tetangga yang mulai berdatangan, berbisik-bisik melihat Devan, Bunda Rina, dan Sally diusir dari rumah mewah yang baru 3 bulan mereka tempati. Skandal ini terjadi tepat di pagi hari, disaksikan banyak mata. Devan terpaksa keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, membawa tas kerja berisi dokumen tak berguna. Bunda Rina dan Sally diusir sambil menangis histeris. Mereka berjalan melewati gerbang, meninggalkan kunci, mobil, perhiasan, dan semua kemewahan yang hanya mereka nikmati selama 1 malam kemenangan palsu. Mereka tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang, dan kini menjadi tontonan memalukan bagi seluruh tetangga. Sementara itu, di sebuah kafe, Kirana menerima pesan singkat dari Pak Jaya, misi bab 3 selesai. Rumah, mobil, aset, dan status hukum sudah aman. Mereka sudah keluar. Kirana tersenyum. Bukan senyum puas, tapi senyum lega. Ia mengangkat gelas kopi, menatap Maya yang duduk di depannya, dan berkata, sekarang, kita bisa fokus bekerja. Permainan sesungguhnya, baru akan dimulai di pengadilan. Setelah kepergiannya yang dramatis dari rumah mewah, dunia Kirana justru berputar ke arah yang jauh lebih cerah. Ia tidak menghilang dan meratap seperti yang diharapkan Devan dan keluarganya. Sebaliknya, Kirana muncul kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda, didukung penuh oleh Maya dan arahan strategis dari Pak Jaya.
Dalam waktu 48 jam setelah penyegelan rumah, Kirana menyelenggarakan sebuah konferensi pers besar. Tempatnya bukan di kantor perusahaannya yang biasa, melainkan di markas besar, Golden Sky, perusahaan holding properti yang selama ini ia kelola secara rahasia dan yang sebagian besar sahamnya ia miliki secara pribadi. Ruangan itu dipenuhi wartawan dari berbagai media bisnis dan lifestyle. Sorot lampu kamera yang terang benderang menyorot Kirana yang berdiri di podium, tampil dengan busana formal yang memancarkan aura ketenangan dan otoritas. Ia bukan lagi istri yang dicampakkan, melainkan seorang entrepreneur sukses yang sedang menanggapi isu personal yang telah mencuat ke ranah publik. Ia memulai dengan ucapan terima kasih atas perhatian media terhadap kabar tidak menyenangkan yang menimpanya. Kirana berbicara dengan suara yang tegas, tanpa getaran, dan tanpa emosi yang berlebihan. Ia mengakui bahwa pernikahannya dengan Devan memang sedang di ujung tanduk, dan bahwa ia telah mengambil langkah hukum tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, poin utamanya adalah masalah bisnis. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menemukan adanya penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan oleh mantan suaminya dari rekening perusahaan, dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya kerabat. Ia menyebutkan angka kerugian secara profesional, menunjukkan bahwa Devan adalah pelaku kriminal kerah putih, bukan korban dari istri yang terlalu dominan. Di tengah konferensi, Kirana membuat pengumuman yang menggegerkan dunia bisnis. Golden Sky akan segera merger dengan Global Nexus Property Group, sebuah konglomerat properti multinasional ternama. Merger ini bukan hanya meningkatkan valuasi perusahaannya berkali-kali lipat, tetapi juga memberikan Kirana kekuatan legal dan finansial yang nyaris tak terbatas untuk melawan balik Devan. Kirana menjelaskan bahwa pengkhianatan Devan justru menjadi katalis baginya untuk memperkuat perusahaannya, membersihkan jajaran direksi dari unsur-unsur yang tidak loyal, dan menjamin integritas bisnisnya di mata investor global. Saya berdiri di sini bukan untuk mengemis simpati, ujar Kirana, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Saya berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa integritas dalam bisnis adalah segalanya. Saya telah melepaskan belenggu yang membatasi saya, dan kini saya bebas untuk bergerak maju. Golden Sky akan menjadi entitas yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih transparan. Keputusan saya untuk menandatangani dan keluar adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah saya ambil. Klip video konferensi pers Kirana tersebar viral dalam hitungan jam. Di mata publik dan komunitas bisnis, Kirana seketika bertransformasi dari korban menjadi pahlawan. Para developer dan investor memuji kecerdasan dan ketegasannya dalam menghadapi krisis personal tanpa mengorbankan bisnis. Reputasinya meroket tajam. Kirana membuktikan bahwa ia tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya strategi. Pada saat yang sama, Devan, Bunda Rina, dan Sally berada dalam kondisi yang sangat berlawanan. Setelah diusir dari rumah mewah, mereka terpaksa menumpang di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, milik kenalan jauh Bunda Rina yang kondisinya jauh dari layak. Semua kemewahan yang mereka nikmati, mobil mewah, perhiasan, pakaian mahal, telah disita sebagai barang bukti. Mereka hanya bisa membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang-barang pribadi yang tersisa. Devan benar-benar hancur. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa malu dan kehilangan. Ia duduk di lantai kontrakan yang lembab, menonton siaran ulang konferensi pers Kirana di ponselnya yang usang. Setiap kata yang keluar dari mulut Kirana terasa seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Reputasi bisnisnya hancur lebur. Tidak ada satupun perusahaan yang mau merekrutnya, bahkan untuk posisi staf biasa, setelah namanya dikaitkan dengan kasus penggelapan dana. Nomornya diblokir oleh semua kolega, dan teman-teman lamanya menghilang seolah ditelan bumi. Bunda Rina, yang terbiasa hidup glamor, kini harus memasak di dapur kecil dengan peralatan seadanya. Ia meraung-raung, merutuki nasib buruknya dan menyalahkan Devan atas semua kebodohannya. Lihatlah, kita hidup seperti tikus got. Semua perhiasanku diambil. Ini semua karena kamu terlalu bodoh dan serakah. Kenapa kamu tidak memeriksa surat itu dengan benar? Kamu pikir Kirana bodoh? Dia itu setan yang bersembunyi di balik wajah malaikat. Sally, yang hidupnya selalu dimanjakan uang, kini harus mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Ia terus mengeluh tentang panasnya udara, serangga di kontrakan,
dan bagaimana teman-temannya di media sosial mulai mencibirnya setelah kabar penyitaan mobilnya tersebar. Ia mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang, tetapi semua menolak, takut terseret dalam masalah hukum keluarga Devan. Kebanggaan dan kesombongannya terkikis habis, menyisakan keputusasaan. Devan mencoba menghubungi Pak Jaya untuk memohon mediasi, tetapi Pak Jaya menolak setiap panggilan, hanya mengirim pesan singkat yang berbunyi, "Urusanmu sekarang hanya dengan pengadilan, Tuan Devan. Semua komunikasi akan dilakukan melalui jalur hukum." Dalam keputusasaannya, Devan kembali membaca surat yang ia paksakan tanda tangan Kirana. Ia menyadari betapa bodohnya ia hanya melihat pelepasan hak di bagian atas surat dan mengabaikan klausul kecil di bagian bawah. Ia terlalu fokus pada ilusi kemenangan semalam, sehingga ia tidak melihat lubang yang sudah digali Kirana dengan sangat cermat. Di saat yang sama, Maya datang mengunjungi Kirana di kantor barunya. Ia membawa kopi dan senyum bangga. "Aku tidak pernah meragukanmu, Kirana. Tapi kali ini, kamu benar-benar luar biasa." Wajah Devan saat melihatmu di TV pasti lebih dari sekadar harga yang pantas dibayar untuk semua kekejiannya. Kirana tersenyum. "Ini bukan tentang Devan lagi, Maya. Ini tentang prinsip. Aku tidak akan membiarkan kerja kerasku dihancurkan oleh keserakahan. Sekarang, setelah merger selesai dan status hukumku jelas, aku bisa fokus pada gugatan. Kita harus pastikan dana yang dicuri itu kembali ke perusahaan, dan dia mendapatkan hukuman yang setimpal." Kirana melihat jamnya. Ia tahu bahwa sebentar lagi, surat panggilan resmi dari pengadilan akan sampai ke alamat kontrakan Devan, memanggilnya sebagai terdakwa utama dalam kasus penggelapan dana. Ia tidak lagi merasakan kebencian, hanya rasa kasihan bercampur jijik. Rasa kasihan karena Devan telah menukar cinta dan kesetiaan istrinya dengan ilusi kekuasaan yang hanya bertahan satu malam. Di kontrakan, Bunda Rina mencoba menenangkan Devan yang frustrasi. Ia menyarankan agar Devan memohon ampun pada Kirana, mencoba membujuknya kembali dengan air mata palsu. Devan merasa jijik dengan ide itu, tetapi Bunda Rina bersikeras. Mereka berdua masih berpikir bahwa Kirana masih menyukai Devan, dan akan luluh dengan sedikit sandiwara. Mereka belum menyadari bahwa Kirana yang mereka kenal sudah mati, dan yang berdiri di hadapan mereka adalah Kirana yang baru, sang ratu bisnis yang dingin dan tegas. Pintu kontrakan kecil itu diketuk. Seorang kurir mengirimkan sebuah amplop tebal. Devan membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat panggilan resmi dari pengadilan, menyatakan bahwa Devan adalah terdakwa dalam kasus penggelapan dana dan akan segera disidang. Di bagian bawah surat itu, tertera nama pengacara penuntut, Pak Jaya. Devan membaca surat itu berulang kali, kata-katanya berputar-putar di kepalanya. Teriakan Pak Jaya pagi itu kembali terngiang. "Apakah kau tahu apa yang baru saja kau biarkan dia lakukan?" Ya, ia tahu sekarang. Ia membiarkan Kirana bebas, kaya raya, dan berkuasa, sementara ia sendiri terperosok ke dalam lubang gelap kehancuran. Surat panggilan pengadilan yang diterima Devan di kontrakan kecilnya terasa lebih berat daripada batu bata. Itu bukan hanya selembar kertas. Itu adalah palu godam yang membenamkan dirinya dan keluarganya lebih dalam ke jurang keputusasaan. Devan, yang selalu menganggap dirinya cerdik dan licin, kini menghadapi kenyataan bahwa ia telah ditipu oleh kecerdasan Kirana, wanita yang ia anggap lemah dan mudah dihancurkan. Rasa malu, marah, dan takut bercampur menjadi satu adukan pahit di perutnya. Bunda Rina dan Sally juga turut panik. Mereka menyalahkan Devan habis-habisan karena tidak teliti membaca dokumen. Bunda Rina, yang biasanya berteriak dengan suara nyaring, kini hanya bisa merengek, merindukan kasur empuk dan pendingin ruangan. Hidup di kontrakan sempit, yang panasnya menyengat dan baunya tidak sedap, adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada sekadar kehilangan uang. Sally, yang terbiasa dengan layanan serba ada, kini harus mencuci pakaiannya sendiri dan memasak makanan murah. Ia mencoba menghubungi beberapa mantan kekasihnya yang kaya raya, tetapi semua pria itu, setelah tahu skandal penggelapan dana Devan, mendadak menghilang. Sementara kehidupan mereka terjerumus ke dalam kekacauan, Kirana dan Pak Jaya bergerak dengan presisi militer. Setelah keberhasilan konferensi pers yang membersihkan nama Kirana dan menguatkan posisinya di mata publik, langkah selanjutnya adalah memastikan Devan tidak memiliki celah untuk bernegosiasi atau melarikan diri dari pertanggungjawaban.
Pak Jaya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mempercepat sidang pertama, menekankan sifat kasus ini yang melibatkan pencucian uang dan penipuan dalam rumah tangga, dua isu yang sangat sensitif di mata hukum. Salah satu taktik cerdas Kirana, yang ia diskusikan dengan Pak Jaya, adalah membocorkan, secara anonim, beberapa detail kasus ke media sosial gosip dan blog finansial. Bukan tentang perceraian, melainkan tentang modus operandi Devan dalam menggelapkan dana melalui manipulasi laporan keuangan proyek-proyek Golden Sky. Tujuannya adalah untuk menciptakan opini publik yang negatif dan memaksa Devan agar tidak berani muncul di pengadilan dengan kepala tegak. Tekanan publik ini juga akan membuat hakim lebih cenderung berpihak pada korban, yaitu Kirana dan perusahaannya. Dikontrakan, kondisi Devan semakin memburuk. Ia mengalami kesulitan finansial yang ekstrim. Semua rekening banknya telah dibekukan, menyisakan uang tunai yang sangat sedikit. Ia bahkan tidak mampu membayar pengacara yang layak. Pengacara yang ia hubungi meminta honor di muka yang sangat besar, sesuatu yang tidak mungkin ia penuhi. Ia terpaksa mengandalkan seorang pengacara publik yang terlihat lusuh dan kurang meyakinkan, membuat rasa percaya dirinya semakin runtuh. Suatu malam, ketiganya duduk dalam kegelapan karena mereka tidak mampu membeli token listrik. Mereka hanya makan mie instan. Devan, kamu harus telepon Kirana lagi. Mohon dia. Katakan kamu menyesal. Bilang kamu sakit parah. Dia itu lembek. Dia pasti luluh. Rengek Bunda Rina, suaranya parau karena terus menangis. Aku sudah coba, Bunda. Dia memblokir nomorku. Bahkan saat aku pakai nomor umum, dia hanya menyuruhku menghubungi Pak Jaya. Balas Devan, frustrasi. Ia mengambil ponsel, mencoba mencari nomor Maya, sahabat Kirana. Mungkin Maya bisa menjadi jembatan. Di apartemen Maya, ponselnya berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Maya mengangkatnya, dan suara Devan langsung terdengar, penuh keputusasaan. Maya, tolong aku. Kamu harus bicara dengan Kirana. Aku salah. Aku minta maaf. Katakan padanya aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya bingung. Katakan aku siap mengembalikan semuanya, asal dia mencabut tuntutan itu. Aku mohon, Maya, kami di sini sudah tidak punya apa-apa. Maya, yang selama ini menahan amarahnya, akhirnya berbicara. Suaranya tenang, namun menusuk seperti jarum es. Kamu bingung, Devan? Kamu bingung saat menyuruh Kirana tanda tangani atau keluar? Kamu bingung saat melihat dia pergi dan kamu tertawa bersama ibumu? Kamu tidak bingung, Devan. Kamu serakah. Dan Kirana bukan lagi orang yang kamu kenal. Dia sudah bebas. Dan sekarang dia fokus pada keadilan, bukan pada pria pengkhianat sepertimu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Ini giliranmu yang diusir, Devan. Keluar dari masalah yang kamu buat sendiri. Maya menutup telepon. Ia menatap Kirana yang duduk di sampingnya, sedang fokus pada laptop. Kirana hanya tersenyum tipis. Dia pasti akan mencoba segala cara. Tapi kita tidak akan mundur. Sidang pertama tinggal 3 hari lagi. Jelang sidang pertama, Kirana melakukan langkah tak terduga. Ia menghubungi beberapa media utama dan mengumumkan bahwa ia, sebagai pemilik mayoritas saham Golden Sky, secara resmi menunjuk manajer baru untuk mengelola aset-aset yang dibekukan, termasuk rumah mewah itu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pengadilan bahwa aset tersebut adalah milik sah perusahaan, yang sedang dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh terdakwa. Saat hari sidang tiba, Devan muncul di pengadilan dengan pakaian yang kusut dan wajah kuyu, didampingi pengacara publiknya yang tampak kurang siap. Ruang sidang dipenuhi wartawan yang tertarik dengan skandal ini. Devan merasa pandangan setiap orang menghakiminya. Di sisi lain, Kirana datang didampingi Pak Jaya dan tim pengacara yang besar. Kirana tampil tenang, elegan, dan profesional, memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia duduk di kursi saksi dengan kepala tegak. Pak Jaya memulai persidangan dengan menyampaikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ia menunjukkan jejak transfer dana, kwitansi pembelian mobil dan perhiasan, serta kesaksian dari mantan akuntan Devan yang mengakui telah dipaksa memanipulasi laporan. Bukti-bukti yang dibawa Pak Jaya begitu rinci dan berlapis, membuat pengacara publik Devan terlihat kebingungan. Ketika hakim bertanya kepada Devan, apakah ia memiliki bukti yang membantah tuduhan penggelapan dana,
Devan hanya bisa bergumam. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, menyalahkan Kirana yang terlalu mendominasi dalam pernikahan dan memanipulasi keadaan. Yang Mulia Hakim, sela Pak Jaya dengan tegas, masalah rumah tangga Tuan Devan tidak relevan dengan fakta bahwa ia telah mencuri dana miliaran rupiah dari perusahaan klien saya. Tuan Devan mengira istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dia tidak tahu bahwa dia adalah direktur utama rahasia dari sebuah holding properti. Tindakan Tuan Devan adalah pengkhianatan finansial yang didorong oleh keserakahan dan rasa rendah diri yang akut. Kirana yang ia paksa menandatangani dan keluar, kini hadir di sini sebagai saksi korban sekaligus penuntut utama. Hakim memutuskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Kirana sangat kuat dan memerintahkan agar pembekuan aset Devan dipermanenkan hingga ada keputusan akhir, dan yang lebih penting, ia memerintahkan agar Devan tidak diizinkan meninggalkan kota untuk menghindari pelarian. Kekalahan di sidang pertama ini menghancurkan sisa-sisa harapan Devan. Saat ia keluar dari ruang sidang, wartawan menyerbu, melontarkan pertanyaan tajam tentang penggelapan dana. Devan hanya bisa menunduk, menghindari kamera. Ia melihat Kirana, yang berjalan keluar dengan langkah anggun di samping Pak Jaya, dikelilingi keamanan dan sorot lampu kemenangan. Saat Devan kembali ke kontrakan, Bunda Rina dan Sally sudah tahu hasilnya dari berita online. Mereka tidak lagi merengek, tetapi menatap Devan dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tahu, nasib mereka kini terikat pada kehancuran Devan. Mereka menyadari bahwa Kirana tidak hanya mengusir mereka dari rumah, tetapi juga mengusir mereka dari kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati. Kirana telah mengubah permainan. Ini bukan lagi drama istri dicampakan, melainkan pertarungan hukum antara pengusaha yang jujur melawan pencuri yang serakah. Kekalahan telak di sidang pertama telah menghancurkan moral Devan. Ia bukan hanya kehilangan aset dan reputasi, tetapi juga sisa-sisa kewibawaannya di mata Bunda Rina dan Sally. Di kontrakan kecil yang kotor dan pengap, Devan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan meratapi kebodohan yang ia lakukan saat memaksa Kirana menandatangani dokumen tanpa pemeriksaan yang teliti. Ia kini hanyalah bayangan dari pria sombong yang pernah tinggal di rumah mewah. Kesehatan mentalnya memburuk, membuatnya lebih sering melamun dan terkadang berteriak tanpa sebab. Di sisi lain, Bunda Rina dan Sally, meskipun sama-sama terpuruk, memiliki naluri bertahan hidup yang lebih licik dan kejam. Mereka menyadari bahwa Devan tidak akan bisa diandalkan lagi, dan melalui jalur hukum, mereka sudah pasti kalah. Mereka mulai menyusun rencana jahat di luar koridor pengadilan. Target mereka adalah menyerang Kirana dari sisi personal dan sosial, berharap dapat memaksanya menarik gugatan karena tekanan mental dan sosial. Rencana mereka berawal dari pengamatan terhadap berita-berita di media. Mereka melihat bagaimana Kirana bersinar sebagai pahlawan bisnis, dan mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkannya adalah dengan mencoreng reputasinya secara mendalam. Bunda Rina, dengan sisa-sisa koneksinya di lingkungan sosialita lama, mulai menyebarkan fitnah keji tentang Kirana. Ia menuduh Kirana telah lama berselingkuh dengan Pak Jaya, pengacara pribadinya, dan bahwa seluruh drama perceraian dan gugatan penggelapan dana hanyalah skenario yang dibuat-buat untuk menyingkirkan Devan, sang suami yang jujur. Sally menggunakan jaringan media sosialnya. Ia membuat beberapa akun anonim dan menyebarkan rumor-rumor palsu tentang asal-usul kekayaan Kirana, menuduhnya terlibat dalam bisnis ilegal dan pencucian uang skala besar. Mereka berharap narasi ini dapat mengalihkan perhatian publik dari kasus penggelapan dana Devan dan menciptakan keraguan terhadap integritas Kirana. Mereka bahkan mencoba menghubungi beberapa mantan rekan bisnis Kirana yang pernah berselisih dengannya, menawarkan sejumlah kecil uang yang didapat dari menjual perhiasan imitasi sisa, agar mau memberikan kesaksian palsu. Sementara Bunda Rina dan Sally sibuk dengan manuver kotor mereka, Kirana, yang kini fokus pada pekerjaannya, justru membuat langkah bisnis yang semakin mengukuhkan posisinya. Setelah merger dengan Global Nexus Property Group selesai, Kirana mengambil keputusan strategis terkait aset yang disita, termasuk rumah mewah yang menjadi awal konflik. Kirana, dengan persetujuan penuh dari Pak Jaya dan pengadilan, mengumumkan bahwa rumah mewah itu akan diubah menjadi Kirana Foundation Home, sebuah pusat pelatihan dan shelter bagi wanita yang menjadi korban kekerasan finansial dan domestik abuse. Pengumuman ini dirilis tepat bersamaan dengan kabar miring yang disebarkan Bunda Rina. Langkah ini sangat cerdas,
karena secara efektif membungkam fitnah bahwa Kirana serakah dan hanya menginginkan harta. Justru, Kirana menunjukkan bahwa ia menggunakan hartanya untuk tujuan kemanusiaan. Di sisi personal, Maya menjadi pagar terdepan Kirana. Maya yang sangat memahami betapa tulus dan kerasnya Kirana bekerja, dengan cepat mengenali pola fitnah yang dilancarkan Bunda Rina dan Sally. Ia melaporkan akun-akun anonim Sally dan memberikan bukti kepada Pak Jaya. Pak Jaya bertindak cepat, mengeluarkan peringatan hukum kepada Bunda Rina melalui media massa, menyatakan bahwa jika fitnah itu tidak dihentikan, ia akan mengajukan tuntutan pencemaran nama baik yang akan menambah daftar panjang masalah hukum mereka. Peringatan dari Pak Jaya membuat Bunda Rina dan Sally ciut. Mereka panik, tetapi niat jahat mereka belum padam. Mereka tahu bahwa ancaman hukum hanya akan menghentikan serangan di ranah publik. Mereka harus mencari cara yang lebih langsung dan menyakitkan. Suatu sore, Bunda Rina datang kepada Devan. Devan sedang duduk termenung, membaca surat panggilan sidang berikutnya. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Bunda Rina, dengan suara yang dipaksakan lembut, "Devan, nak, ibu tahu kamu sedang sulit. Tapi kita tidak bisa kalah. Kirana sudah terlalu jahat. Dia mengambil semuanya dari kita. Kita harus membalasnya, tapi bukan dengan cara yang kotor seperti kemarin." Devan mendongak, tatapan kosong, "Sudahlah, Bu. Kita sudah kalah. Kirana terlalu kuat. Dia punya segalanya. Kita hanya punya ini." Devan menunjuk sekeliling kontrakan yang kumuh. "Bunda Rina, tidak, kita punya satu hal yang bisa kita gunakan. Ayahmu. Ingat, Devan, properti lama milik kakekmu yang diwariskan kepada ayahmu. Properti itu secara hukum masih atas nama kamu sebagai pewaris tunggal. Itu harta terakhir kita yang tidak bisa disentuh Kirana karena itu warisan, bukan aset pernikahan. Nilainya tidak sebesar rumah itu, tapi cukup untuk menyewa pengacara hebat dan memulai hidup baru." Mendengar kata warisan, mata Devan sedikit berbinar. Itu adalah properti kecil di luar kota yang tidak pernah mereka urus. Kirana tidak pernah tahu detail tentang aset keluarga Devan yang sudah lama tidak terurus itu. Sally ikut nimbrung, matanya berbinar licik. "Benar, Mas. Kita jual saja properti itu diam-diam. Kita gunakan uangnya untuk menyewa pengacara yang jauh lebih hebat dari Pak Jaya. Kita serang Kirana dari celah yang paling lemah, legalitas warisan." Devan yang awalnya menolak, akhirnya luluh pada hasutan Bunda Rina dan Sally. Rasa putus asa dan keinginan untuk membalas dendam mengalahkan akal sehatnya. Ia setuju untuk mencari cara menjual properti warisan itu secara rahasia untuk membiayai perlawanan hukum yang baru dan jauh lebih agresif terhadap Kirana. Mereka menyusun rencana untuk menghindari deteksi pengadilan dengan menjualnya ke pihak ketiga yang tidak dicurigai. Di kantornya, Kirana dan Pak Jaya sedang meninjau persiapan untuk sidang kedua. Pak Jaya melihat adanya pergerakan mencurigakan pada akun properti lama yang terhubung dengan nama keluarga Devan. "Nona Kirana," kata Pak Jaya, menunjuk laporan di layar. "Devan sepertinya sedang berusaha menjual aset warisan lama dari ayahnya. Ini aset yang tidak kita freeze karena bukan aset pernikahan dan bukan dibeli dari dana perusahaan. Ini adalah harta terakhir yang ia punya." Kirana melihat properti itu. Ia teringat bahwa properti itu memang ada, tetapi ia tidak pernah peduli karena nilainya tidak seberapa dibandingkan aset perusahaannya. Kirana tersenyum dingin, "Biarkan saja, Pak Jaya. Biarkan dia menjualnya. Uang itu akan habis untuk pengacara yang mahal, dan dia akan kembali ke titik nol. Tapi, tolong awasi pembeli properti itu. Pastikan bukan pembeli fiktif yang digunakan untuk menyembunyikan aset. Tapi, sebelum dia menjualnya, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Kita perlu menarik semua koneksi sosialnya agar dia benar-benar terisolasi." Kirana menghubungi beberapa konglomerat yang dulu sangat menghormati ayah Devan. Ia menjelaskan kasus penggelapan dana Devan, menunjukkan bukti-bukti, dan meminta mereka untuk menarik semua dukungan sosial atau pinjaman yang mungkin diberikan kepada keluarga Devan. Kirana ingin memastikan bahwa di mata sosialita dan pebisnis kelas atas, Devan bukan hanya pencuri, tetapi juga aib keluarga. Keputusan Kirana untuk membiarkan Devan menjual aset warisan itu adalah strategi yang licik.
Ia tahu bahwa uang itu akan memberikan Devan ilusi kekuatan sementara, yang pada akhirnya akan habis tanpa hasil. Dan ketika uang itu benar-benar habis, kehancuran Devan akan menjadi total dan permanen, tanpa ada lagi aset sisa yang bisa ia gunakan untuk bangkit. Di saat Devan diam-diam menyusun rencana untuk menjual warisan terakhirnya, Kirana, sang direktur utama, Golden Sky, justru meresmikan Kirana Foundation Home di rumah yang dulu mereka perebutkan. Di hari peresmian, ia berdiri di halaman yang dulu dihiasi tawa kemenangan palsu Devan, kini dikelilingi oleh puluhan wanita korban kekerasan finansial yang menatapnya dengan penuh harap. Mereka mengira aku menginginkan rumah itu. Mereka salah. Aku hanya ingin keadilan. Dan sekarang, rumah yang menjadi simbol keserakahan mereka telah diubah menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi banyak wanita. Sebuah tempat di mana tanda tangan yang dipaksa itu telah menciptakan awal yang baru. Setelah berhasil menjual properti warisan ayahnya secara diam-diam, Devan merasa memiliki harapan baru. Uang hasil penjualan yang cukup besar itu ia gunakan untuk menyewa pengacara litigasi ternama, Bapak Wira, seorang ahli hukum yang terkenal licin dan mampu membalikan fakta di ruang sidang. Bunda Rina dan Sally kembali bersorak, meski hanya dalam hati. Mereka yakin, dengan pengacara sekelas Bapak Wira, Kirana dan Pak Jaya akan kewalahan dan akhirnya terpaksa bernegosiasi. Di sisi lain, Kirana sama sekali tidak terkejut dengan masuknya Bapak Wira ke kubu Devan. Melalui jaringan intelijen bisnisnya yang luas, Kirana sudah mengetahui pergerakan Devan, termasuk penjualan properti warisan itu. Kirana, didukung oleh Maya yang selalu siaga, justru menyambut pertarungan ini dengan senyum tipis. Ia tahu, Devan baru saja menghabiskan amunisi terakhirnya untuk membeli kekalahan yang lebih besar. Sidang kedua dimulai dengan suasana yang jauh lebih tegang. Bapak Wira, pengacara baru Devan, segera mengambil alih. Ia menyajikan argumen yang agresif, menuduh Kirana telah menggunakan posisi dan kekayaan pribadinya untuk memanipulasi sistem hukum demi menghukum mantan suaminya atas dasar dendam pribadi. Ia berargumen bahwa transfer dana yang dilakukan Devan hanyalah pinjaman yang sah dari kas perusahaan yang dikelola istri, dan Kirana terlalu mendominasi sehingga Devan merasa tertekan dan berhak atas kompensasi finansial. Namun, setiap serangan dari Bapak Wira telah diantisipasi dengan cermat oleh Pak Jaya. Pak Jaya, dengan tenang, memanggil saksi kunci, Kepala Divisi Akuntansi, Golden Sky, yang baru direkrut Kirana. Saksi tersebut, dengan data yang tidak terbantahkan, menjelaskan bahwa Devan bukan hanya mengambil uang dari kas perusahaan, tetapi juga melakukan pemalsuan tanda tangan Kirana pada beberapa dokumen penting untuk menyamarkan transaksi tersebut sebagai investasi fiktif. Ini adalah fakta baru yang tidak pernah diduga oleh Devan, Bunda Rina, maupun Sally. Wajah Devan pucat pasi. Ia menatap Bapak Wira, pengacara mahal yang baru ia sewa. Devan berbisik panik, "Aku tidak pernah memalsukan tanda tangan. Ini bohong." Bapak Wira, yang sama terkejutnya, hanya bisa memberi isyarat agar Devan diam. Ia menyadari bahwa ia baru saja dikirim ke medan perang dengan informasi yang tidak lengkap dan berpotensi menghancurkan. Tuduhan pemalsuan tanda tangan adalah pelanggaran hukum yang jauh lebih berat daripada penggelapan dana semata, dan itu adalah kejahatan murni, bukan konflik rumah tangga. Pak Jaya lantas mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Ia menunjukkan hasil analisis forensik digital dari dokumen-dokumen yang dipalsukan. Dalam sebuah proyektor besar di ruang sidang, ditampilkan bukti digital yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut diubah di komputer kantor Devan, tepat setelah Devan mengetahui bahwa Kirana akan pergi. Bukti digital itu juga menguak fakta bahwa Devan, dengan bantuan Sally, telah mencoba menghapus beberapa file penting yang berisi backup data keuangan, tindakan yang secara hukum diinterpretasikan sebagai upaya menghalangi penyidikan. Bunda Rina dan Sally, yang duduk di bangku belakang, saling pandang dengan ketakutan. Mereka ingat betul saat mereka membantu Devan menghapus data di laptop kantornya, berharap itu bisa menutupi jejak. Mereka tidak menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia digital meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Dengan terungkapnya pemalsuan tanda tangan dan upaya menghalangi penyidikan, fokus persidangan berbalik total. Bapak Wira mencoba yang terbaik, namun ia menghadapi tembok fakta yang dibangun kokoh oleh Kirana. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya membela seorang pencuri, tetapi seorang penipu ulung yang telah berbohong bahkan kepada pengacaranya sendiri.
Setelah skor sidang singkat, Bapak Wira menarik Devan ke sudut. Wajahnya keras dan penuh kekecewaan. Tuan Devan, Anda berbohong kepada saya. Tuduhan pemalsuan tanda tangan adalah kejahatan serius. Saya tidak bisa melanjutkan pembelaan ini jika Anda tidak jujur. Dan yang lebih parah, Anda baru saja menghabiskan semua uang warisan Anda, satu-satunya aset yang tersisa, untuk menyewa saya, dan sekarang Anda terancam hukuman penjara yang jauh lebih lama. Devan, di ambang kehancuran, memohon-mohon. Tolong, Pak Wira. Jangan tinggalkan saya. Saya akan berikan apapun. Saya hanya butuh satu kesempatan. Anda sudah menggunakan kesempatan terakhir Anda saat Anda memaksa Kirana, menandatangani dan keluar. Jawab Bapak Wira dingin. Anda baru saja menghabiskan uang ratusan juta hanya untuk mempercepat penjatuhan vonis Anda. Saya tidak lagi menjadi pengacara Anda. Bapak Wira mengambil tas kerjanya dan pergi, meninggalkan Devan sendirian di ruang sidang. Wajahnya benar-benar hancur. Saat hakim kembali, Devan dihadapkan pada kenyataan pahit. Tanpa pengacara, dengan bukti-bukti yang memberatkan, ia hanya bisa menunduk. Kirana, yang selama ini duduk tenang, kemudian meminta izin kepada hakim untuk menyampaikan pernyataan penutup. Ia berbicara bukan sebagai mantan istri yang dendam, tetapi sebagai direktur utama yang profesional. Yang mulia hakim, kata Kirana, suaranya mantap. Saya tidak menuntut harta Tuan Devan. Saya hanya menuntut keadilan bagi perusahaan saya, bagi investor, dan bagi diri saya sendiri yang telah dikhianati dan dicurangi. Saya telah melepaskan hak atas rumah yang saya bayar lunas, yang kini telah saya ubah menjadi yayasan untuk membantu wanita lain. Saya tidak serakah, Yang Mulia. Saya hanya ingin pertanggungjawaban. Kirana lantas mengajukan permohonan yang mengejutkan. Alih-alih menuntut hukuman penjara maksimal, ia meminta agar Devan dihukum dengan pengembalian penuh dana yang dicuri, dan kerja sosial wajib untuk Kirana Foundation Home di bawah pengawasan ketat, sebagai bentuk rehabilitasi dan pengembalian martabat. Kirana tahu, bagi Devan, bekerja sebagai buruh di tempat yang dulunya adalah rumahnya sendiri akan menjadi hukuman mental yang jauh lebih berat daripada mendekam di balik jeruji besi. Permintaan ini mengejutkan semua orang, termasuk Pak Jaya. Hakim merenung. Ini adalah langkah yang manusiawi namun cerdas. Di satu sisi, Devan harus mengembalikan semua uang yang ia curi, termasuk bunga dan denda, yang berarti ia harus bekerja keras seumur hidupnya. Di sisi lain, hukuman kerja sosial akan mempermalukannya di mata publik secara terus-menerus. Di sisi Devan, ia mendengar keputusan ini dengan perasaan campur aduk. Ia lolos dari penjara, tetapi ia harus bekerja untuk wanita yang ia hianati, di tempat yang dulunya ia kuasai, sambil menanggung hutang seumur hidup. Ia menatap Kirana, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan lagi seorang istri, melainkan seorang lawan yang kejam dan cerdas. Pagi itu, udara terasa sangat berat bagi Devan. Ia berdiri di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, gerbang yang pernah ia lewati dengan mobil sport mahalnya. Kini, gerbang itu bertuliskan nama baru, Kirana Foundation Home. Di tangannya, ia memegang sapu dan sekop tua. Hukuman kerja sosialnya dimulai. Hukuman yang ia terima terasa ribuan kali lebih pahit daripada hukuman penjara biasa. Ia harus bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat yang dulunya ia sebut istananya sendiri. Kirana, melalui kecerdikan Pak Jaya, telah memastikan bahwa hukuman ini dilaksanakan dengan pengawasan ketat dan tanpa celah. Devan harus tiba di sana tepat waktu, mengenakan seragam kerja yang lusuh, dan bekerja di bawah pengawasan manajer yayasan, yang dulunya adalah mantan asisten Kirana yang paling loyal. Setiap gerakan Devan dipantau, dan ia dilarang keras berbicara dengan para penghuni yayasan, wanita-wanita korban kekerasan finansial, yang ironisnya adalah representasi dari mantan istrinya. Hari pertama Devan bekerja adalah neraka psikologis. Ia harus menyapu halaman yang dulu ia nikmati sambil berjemur. Ia harus membersihkan kolam renang yang airnya dulu ia rasa terlalu dingin. Ia bahkan harus membersihkan kamar mandi umum di lantai bawah, kamar mandi yang jauh lebih kotor daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap debu yang ia sapu, setiap kotoran yang ia bersihkan, seolah berbisik, mengingatkannya pada betapa kotornya niatnya saat ia mengusir Kirana dari rumah ini. Yang paling menyakitkan adalah tatapan para tetangga lama. Saat Devan menyapu jalan di depan rumah,
mobil-mobil mewah melintas, dan para tetangga menatapnya dengan pandangan campur aduk antara jijik dan kasihan. Devan, mantan pebisnis sukses, kini adalah tukang sapu publik yang dipermalukan. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Di kontrakan kecil, kondisi Bunda Rina dan Sally tidak jauh berbeda. Mereka kini benar-benar terisolasi. Semua koneksi sosial Bunda Rina telah ditarik, membuat mereka tidak bisa lagi menghadiri acara sosialita atau arisan mewah. Nama mereka menjadi bahan cemoohan. Saat Bunda Rina mencoba datang ke pertemuan sosialita terakhirnya, ia disambut dengan bisikan tajam dan tatapan dingin. Salah satu temannya dengan sinis bertanya, apakah ia sudah mencoba membersihkan toilet di Yayasan Kirana, merujuk pada hukuman Devan. Bunda Rina pulang dengan air mata yang bukan air mata drama, melainkan air mata kehinaan sejati. Sally, yang mencoba mencari pekerjaan, selalu ditolak. Reputasinya sebagai adik dari terdakwa penggelapan dana dan wanita yang sering berganti pria, membuat ia dicap buruk oleh perusahaan manapun. Ia dipaksa untuk menjual semua sisa barang pribadinya di toko loak, pakaian branded, tas, dan sepatu, untuk membayar sewa kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Ia dan Bunda Rina mulai bertengkar hebat setiap hari, saling menyalahkan atas keadaan mereka. "Ini semua salahmu, Bunda," teriak Sally suatu malam. "Kamu yang selalu menghasut Devan untuk menguasai harta Kirana. Kamu yang selalu bilang Kirana itu menantu bodoh. Sekarang kita yang bodoh. Kita yang kehilangan segalanya." "Diam, Sally. Kalau kamu tidak malas dan mau bekerja, kita tidak akan sesulit ini. Seharusnya kamu cari pria kaya untuk kita tumpangi, bukan malah sibuk merengek," balas Bunda Rina dengan suara serak. Mereka berdua terperangkap dalam lingkaran kebencian dan penyesalan yang tak berujung. Sementara itu, Kirana mencapai puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Proyek merger dengan Global Nexus berjalan lancar. Ia kini tidak hanya mengelola Golden Sky, tetapi juga memegang posisi strategis di konglomerat properti global. Wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis, diakui sebagai wanita cerdas dan tangguh yang mampu mengatasi pengkhianatan dalam rumah tangga dan mengukir namanya di dunia bisnis internasional. Ia menginvestasikan sebagian besar dana yang berhasil ia pulihkan dari Devan ke dalam proyek-proyek sosial, menjadikannya seorang filantropis yang disegani. Maya selalu mendampingi Kirana. Ia menjadi saksi bisu transformasi sahabatnya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu dengan sukarela di Kirana Foundation Home, berbicara dengan para penghuni wanita. Suatu sore, saat Kirana sedang mengobrol santai dengan beberapa penghuni di teras, ia melihat siluet familiar sedang menyiram tanaman di halaman. Itu adalah Devan. Kirana menatapnya tanpa emosi. Devan, yang melihat Kirana dari kejauhan, langsung menunduk. Ia tidak berani menatap mata mantan istrinya. Wajahnya yang dulu sombong kini dipenuhi dengan rasa malu yang mendalam. Devan tidak lagi membenci Kirana. Ia kini hanya membenci dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa wanita yang ia paksa, tanda tangani atau keluar, adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya dan mendukungnya. Ia menyadari betapa bodohnya ia menukar cinta sejati dan kemakmuran yang jujur dengan ilusi kekuasaan yang fana, yang ia bagi dengan ibu dan adik yang serakah. Suatu hari, saat Kirana tidak ada di tempat, Devan berpapasan dengan manajer yayasan. Devan, dengan suara yang dipenuhi penyesalan, memberanikan diri bertanya tentang kabar Kirana. "Dia baik-baik saja, Tuan Devan," jawab manajer itu dingin. "Dia bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat dia menjadi istrimu. Dia sudah mendapatkan kembali kebebasannya, dan dengan uang yang kamu curi, dia membangun tempat ini, yang membantu banyak orang. Dia tidak hanya menghukummu, dia mengajarimu arti integritas. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menghubunginya lagi. Fokus pada pekerjaanmu dan kembalikan semua dana yang kamu curi." Kata-kata itu menghantam Devan. Ia menyadari bahwa Kirana tidak hanya menginginkan uangnya, tetapi ia ingin Devan benar-benar memahami kehancuran yang ia sebabkan. Hukuman kerja sosial ini bukan hanya denda fisik, tetapi denda moral. Devan menghabiskan sisa harinya bekerja dengan lebih giat, bukan karena takut, tetapi karena rasa bersalah yang menusuk. Ia mulai membersihkan dengan tulus, seolah setiap sapuan bisa menghapus dosa-dosanya. Di sisi lain, Bunda Rina dan Sally,
yang mendengar rumor bahwa Devan bekerja di rumah lama mereka, justru merasa marah dan terhina. Mereka berusaha mendatangi rumah itu untuk melihat sendiri, tetapi segera dihentikan oleh petugas keamanan. Mereka hanya bisa berdiri di luar gerbang, menatap rumah yang dulunya mereka impikan, dan kini diurus oleh anak mereka sendiri sebagai seorang buruh yang terhina. Mereka meraung-raung, tetapi tangisan mereka tidak lagi didengar atau dikasihani oleh siapapun. Kirana, yang mendapat laporan dari manajer yayasan tentang perubahan sikap Devan, hanya tersenyum samar. Ia tahu, Devan mulai belajar. Tapi pembelajaran itu datang terlambat. Hatinya sudah tertutup rapat. Kehidupannya kini dipenuhi dengan pekerjaan, kemanusiaan, dan rencana bisnis baru, tanpa ada ruang sedikitpun untuk pria yang pernah ia cintai, yang telah menukarnya dengan keserakahan. Setelah berminggu-minggu menjalani hukuman kerja sosial yang memalukan di Kirana Foundation Home, fisik Devan memang semakin kurus, namun matanya memancarkan kejernihan yang menyakitkan. Ia tidak lagi membual atau berteriak. Ia hanya bekerja. Menyapu, membersihkan selokan, memperbaiki pagar, pekerjaan yang dulunya ia anggap hina, kini menjadi satu-satunya pelarian dari rasa bersalah yang mencekiknya. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana rumah yang ia rampas kini, menjadi tempat perlindungan bagi wanita-wanita yang senasib dengan Kirana. Ironi itu adalah siksaan terberatnya. Hari sidang vonis tiba. Ini adalah hari di mana Kirana dan Devan secara resmi akan menerima keputusan akhir dari pengadilan, baik untuk kasus penggelapan dana maupun status perceraian mereka. Devan datang ke pengadilan tanpa pengacara, hanya mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang yang sudah pudar. Ia duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk, diapit oleh dua petugas keamanan yang mengawasinya. Di bangku belakang, Bunda Rina dan Sally hadir. Wajah mereka tegang dan mata mereka sembab karena kurang tidur dan stres finansial. Mereka berharap keajaiban. Setidaknya Devan dilepaskan dari hukuman kerja sosial, dan sisa uang warisan mereka tidak disita untuk ganti rugi. Kirana tiba didampingi Pak Jaya dan Maya. Ia tampil berbeda. Jika pada sidang sebelumnya ia tampil sebagai pengusaha yang kuat, kali ini ia terlihat lembut namun tenang, seolah telah melepaskan beban berat dari bahunya. Ia mengenakan setelan berwarna krem yang netral, mencerminkan keputusannya untuk mencari kedamaian, bukan lagi peperangan. Hakim membuka sidang dengan membacakan berkas panjang. Setelah menguraikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan mengenai penggelapan dana, pemalsuan tanda tangan, dan upaya menghalangi penyidikan yang dilakukan Devan, hakim tiba pada intinya. Ia memuji Kirana atas kemurahan hatinya yang tidak menuntut hukuman penjara maksimal, dan atas keputusannya mengubah aset sengketa menjadi yayasan kemanusiaan. Hakim, dengan suara berat dan berwibawa, berdasarkan bukti-bukti yang sah, pengadilan menyatakan Tuan Devan bersalah atas semua dakwaan. Mengenai hukuman, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat, Kirana. Hakim kemudian mengumumkan vonis final. Hukuman kerja sosial wajib Tuan Devan dikonversi menjadi denda sebesar 3 kali lipat dari sisa dana yang belum dikembalikan kepada Golden Sky. Denda ini harus dibayarkan melalui gaji yang akan ia peroleh dari pekerjaan yang ia temukan. Sisa aset warisan yang telah disita secara freezing akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk menutupi sebagian denda tersebut. Perceraian final, pernikahan antara Kirana dan Devan resmi dinyatakan putus. Devan tidak memiliki hak apapun, baik finansial maupun sosial, terhadap Kirana dan seluruh asetnya. Hukuman tambahan bagi Bunda Rina dan Sally, berdasarkan bukti keterlibatan dalam upaya menghalangi penyidikan, penghapusan file komputer, dan pencemaran nama baik, fitnah publik, Bunda Rina dan Sally dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Kirana Foundation Home sebagai kompensasi atas kerugian moral. Vonis ini adalah pukulan telak yang permanen. Devan tidak hanya dipaksa mengembalikan semua yang ia curi hingga rupiah terakhir, ia juga harus hidup dengan hutang besar yang akan ia bayar seumur hidup, terbebas dari penjara hanya untuk menjadi budak hutang. Hukuman bagi Bunda Rina dan Sally memastikan mereka tidak akan bisa bersembunyi. Bunda Rina menjerit kecil, Sally mulai menangis terseduh-seduh. Denda yang harus mereka bayar mungkin tidak besar bagi orang kaya, tetapi bagi mereka yang sudah jatuh miskin, itu adalah vonis kemiskinan permanen. Mereka menatap Kirana dengan mata penuh kebencian, namun juga ketakutan. Setelah sidang ditutup, Devan hanya bisa menunduk. Ia tidak berani mendekati Kirana.
Ia tahu bahwa jurang di antara mereka tidak akan pernah bisa ditutup. Di luar ruang sidang, Pak Jaya berjabatan tangan dengan Kirana. Selamat, Nona Kirana. Keadilan sudah ditegakkan. Anda tidak hanya memenangkan kasus, Anda memenangkan kemanusiaan. Maya memeluk Kirana erat. Aku bangga padamu. Kamu bebas sepenuhnya sekarang. Kirana melihat ke arah Devan yang sedang berjalan gontai, dikawal petugas menuju mobil van. Ia merasakan sekilas rasa iba, namun itu segera digantikan oleh kesadaran bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak menghukum Devan dengan kebencian, tetapi dengan konsekuensi logis dari perbuatannya. Kirana mengambil napas dalam-dalam. Keputusan ini berarti aku bisa sepenuhnya fokus pada Golden Sky dan yayasan. Aku tidak perlu lagi memikirkan masa lalu. Beberapa hari setelah vonis, Bunda Rina dan Sally terpaksa menjual sisa-sisa perhiasan imitasi dan barang-barang pribadi mereka untuk membayar denda kepada yayasan Kirana. Mereka akhirnya diusir dari kontrakan kecil itu karena tidak mampu membayar sewa. Mereka menjadi tunawisma, harus menumpang dari satu kerabat ke kerabat lain yang mau menerima mereka, tetapi sebagian besar menolak karena takut dengan masalah hukum dan reputasi buruk mereka. Devan berhasil mendapatkan pekerjaan kasar sebagai mandor di proyek konstruksi kecil di luar kota. Gajinya kecil, tetapi sebagian besar langsung dipotong untuk membayar denda kepada Golden Sky. Ia hidup sendirian, sederhana, dan penuh penyesalan. Setiap ia melihat logo Golden Sky di billboard atau mendengar berita tentang kesuksesan Kirana di televisi warung kopi, hatinya terasa tercabik. Ia tahu, Kirana yang dulu ia hina sebagai wanita lemah kini, adalah raksasa yang tidak akan pernah ia capai lagi. Pada puncak kisah ini, Kirana mengambil langkah besar terakhir. Ia secara resmi menutup bab pernikahannya dengan mengubah namanya kembali ke nama gadisnya, menghapus jejak Devan sepenuhnya dari dokumen bisnis dan sosialnya. Ia merayakan kebebasannya dengan meresmikan proyek properti baru yang ambisius, yang didedikasikan untuk Kirana Foundation Home. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada kemewahan, tetapi pada integritas, kemandirian, dan kemampuan untuk membantu orang lain. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, menandai akhir dari drama pernikahan Kirana dan awal kehancuran total bagi Devan serta keluarganya. Dunia telah berputar, membawa setiap tokoh ke posisi yang benar-benar adil dan sesuai dengan benih yang mereka tanam. Kirana, dengan nama barunya yang terbebas dari jejak masa lalu, kini berdiri sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di dunia real estate Asia. Proyek-proyek Golden Sky di bawah kepemimpinan barunya tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Ia tidak lagi mengejar kekayaan semata, tetapi mengejar kemakmuran yang dibarengi dengan integritas. Kirana Foundation Home, yang dulunya adalah rumah mewah yang diperebutkan, telah berkembang pesat. Tempat itu tidak hanya menjadi shelter, tetapi juga pusat pelatihan keterampilan yang telah meluluskan ratusan wanita mandiri, yang semuanya terbebas dari rantai kekerasan finansial dan toxic relationship. Di sebuah acara gala dinner amal, Maya yang kini menjadi Chief Marketing Officer di Golden Sky, tersenyum bangga melihat Kirana berpidato di hadapan para tokoh penting. Pidato Kirana berfokus pada kekuatan self-worth dan pentingnya memiliki keberanian untuk mengambil langkah ekstrim demi menyelamatkan diri, seperti keputusannya untuk menandatangani dan keluar. Ia telah menjadi inspirasi hidup, bukti nyata bahwa pengkhianatan tidak akan pernah bisa menghancurkan wanita yang cerdas dan berprinsip. Pak Jaya juga hadir, duduk di barisan depan, menikmati pengakuan publik atas dedikasi dan kecerdasan strategisnya dalam membela Kirana. Tim hukumnya kini dipandang sebagai teladan profesionalisme dalam menangani kasus sengketa finansial yang rumit. Kirana, didampingi oleh orang-orang yang tulus mendukungnya, akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, kehidupan Devan dan keluarganya adalah antitesis dari kemakmuran Kirana. Devan masih bekerja sebagai buruh kasar di berbagai proyek konstruksi di luar kota, jauh dari gemerlap kehidupan elit yang pernah ia nikmati. Gaji kecilnya langsung dipotong oleh pengadilan untuk membayar sisa denda kepada Golden Sky. Ia hidup dalam kondisi sangat sederhana, hampir miskin. Tubuhnya yang dulu tegap dan terawat kini penuh bekas luka dan kulitnya menghitam karena terik matahari. Yang paling menyiksa adalah kesendirian. Tidak ada satupun teman lama yang peduli,
dan ia tidak memiliki cukup uang untuk membangun koneksi baru. Suatu malam, saat Devan sedang beristirahat di kamar kontrakan yang pengap, ia melihat sebuah tayangan berita di televisi lama. Di layar itu, terpampang wajah Kirana, sedang tersenyum meresmikan proyek baru yayasan. Devan menatap layar itu lama sekali. Air mata penyesalan menetes di pipinya. Ia tidak lagi membenci Kirana. Ia justru menyadari bahwa semua yang ia nikmati dahulu, termasuk kesuksesannya yang ia klaim sebagai miliknya, berasal dari kecerdasan dan kerja keras Kirana. Ia ingat saat ia dengan sombong menyuruh Kirana menandatangani surat itu. Ia ingat tawa puas Bunda Rina dan Sally. Penyesalan itu datang terlambat, pahit, dan menusuk. Ia menyadari bahwa ia telah menukar berlian abadi dengan segenggam debu. Nasib Bunda Rina dan Sally bahkan lebih mengenaskan. Setelah diusir dari kontrakan kecil dan tidak mampu membayar denda pengadilan, mereka harus hidup menumpang di rumah kerabat jauh di desa. Mereka yang terbiasa hidup mewah kini dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat. Mereka terus-menerus bertengkar, saling menyalahkan dan meratapi nasib buruk. Suatu kali, Bunda Rina mencoba mencari simpati Devan, menuntut agar Devan memberikan sisa uangnya untuk membantu mereka. Devan menolak dengan tegas. Ia telah belajar dari kesalahannya, ia tidak akan lagi menoleransi keserakahan ibunya. Ia menyadari bahwa cinta Kirana tulus, sementara cinta ibunya adalah cinta yang bersyarat, yang hanya menginginkan kekayaannya. Penolakan Devan menjadi akhir dari hubungan keluarga yang didasari keserakahan. Bunda Rina dan Sally harus hidup dengan penyesalan dan kemiskinan, tanpa ada lagi bantuan finansial yang bisa mereka harapkan. Kisah, tanda tangani atau keluar, ini ditutup dengan sebuah adegan yang menyentuh. Kirana, saat mengunjungi Kirana Foundation Home, menyempatkan diri melihat album foto lama. Di dalamnya, ada foto pernikahannya dengan Devan, di mana ia tersenyum tulus. Ia mengambil foto itu, memandanginya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak lagi menyimpan amarah, hanya kenangan pahit yang menjadi pelajaran berharga. Kirana lalu berdiri di tengah halaman yayasan, di tempat yang dulunya ia dan Devan rayakan sebagai rumah impian. Ia melihat ke sekeliling. Kolam renang kini menjadi kolam refleksi, ruang tamu kini menjadi ruang kelas, dan seluruh rumah dipenuhi tawa dan harapan dari wanita-wanita yang memulai hidup baru. Kirana menyadari bahwa kemenangan sejatinya bukanlah mendapatkan kembali rumah atau uang, tetapi mendapatkan kembali harga diri, kebebasan, dan tujuan hidup yang lebih besar. Ia tidak hanya memenangkan pertarungan hukum, tetapi juga memenangkan pertarungan moral. Tanda tangan yang ia berikan kepada Devan, yang dimaksudkan untuk menghancurkannya, justru menjadi tanda tangan kebebasannya, dan juga tanda tangan yang mengesahkan kehancuran bagi mereka yang serakah. Pesan moral. Kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi dari seberapa besar integritas dan harga diri yang kamu jaga. Jangan pernah menukar cinta sejati dan kemandirian dengan ilusi kekuasaan. Karena pada akhirnya, keserakahan akan selalu memakan tuannya sendiri.